Adik-adik, sekarang kita memulai kebaktian kita dengan menyanyikan lagu Dari Terbit Matahari. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Hukum Taurat Tuhan pada minggu ini diambil dari hukum Taurat yang kedua dan artinya, jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau beribadah kepadanya. Artinya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya, dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tenungan-tenungan dukun, dan jangan yakin kepada benda-benda bermana atau sakti. Demikianlah hukum Taurat Tuhan. Marilah kita mohon kekuatan dari Tuhan Allah. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Adik-adik sekolah minggu, sekarang kita menyanyikan lagu Yesus Kekasih Jiwaku.
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau maha murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tatalah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampunilah dosa kami di dalam penebusan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Kita sama-sama mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Nah, adik-adik sekolah minggu, sekarang marilah kita menyanyikan lagu Happy Ya Ya Ya. Demikian firman Tuhan. Nyanyian mereka yang menang. Dan aku melihat suatu tanda lain di langit, besar dan ajaib, 7 malaikat dengan 7 malapetaka terakhir, karena dengan itu berakhirlah murka Allah. Dan aku melihat sesuatu bagaikan lautan kaca bercampur api, dan di tepi lautan kaca itu berdiri orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu dan patungnya dan bilangan namanya. Pada mereka ada kecapi Allah, dan menyanyikan nyanyian Musa hamba Allah, dan nyanyian anak domba bunyinya. Besar dan ajaib segala pekerjaan-Mu, ya Tuhan, Allah yang Maha Kuasa. Adil dan benar segala jalan-Mu, ya Raja segala bangsa. Siapakah yang tidak takut, ya Tuhan, dan yang tidak muliakan nama-Mu? Sebab Engkau saja yang kudus, karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah Engkau, sebab telah nyata kebenaran segala penghakiman-Mu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya di dalam hatinya. Amin. Nah, anak-anak sekarang kita menyanyikan lagu Jalan Serta Yesus. Setiap hari, jalan serta Yesus.
kita mengaku iman percaya kita sebagaimana teman-teman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita bersama-sama mendengarkan warta sekolah minggu dari guru-guru HKBP Pondok Cabe. Shalom semua adik-adik sekolah minggu, jumpa lagi dengan Inang Nenggolan pada hari ini Minggu tanggal 2 Mei 2021. Inang akan bacakan warta sekolah minggu, harap kalian simak baik-baik ya. Warta sekolah minggu yang pertama. Hari ini adalah Minggu tanggal 2 Mei 2021, Minggu Kantate, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah dengan tema Minggu, segala yang bernapas memuji Tuhan. Warta sekolah minggu yang kedua. Adik-adik, setiap minggu, setiap kita melaksanakan ibadah online, harap persembahan kalian titipkan ke mama dan papa untuk diserahkan ke situawingnya masing-masing. Atau bisa juga ditransfer ke rekening Huria yang biasa terdapat di ibadah online ya, nomornya ada di situ. Dan juga persembahan kita ini untuk membantu menunjang operasional Huria. Yang ketiga adalah kalian diharapkan untuk mengikuti setiap video ibadah dan juga video-video tugas horongnya. Kalian kirimkan ke guru horong kalian masing-masing. Warta sekolah minggu yang keempat. Selamat ulang tahun kepada adik-adik sekolah minggu yang berulang tahun di bulan April 2021. Yang pertama, Alfredo Sirait, tanggal 2 April. Depan Simanjuntak, 6 April. Leonel Pascal Simbolon, 8 April. Jempanya Dwi Prilly Sitompul, 10 April. Dito Sipayung 11 April, Adem Karta Michelle Lumban Batu 13 April, Natasha 20 April, Caroline 28 April, Jeskenia Tambunan 28 April, Perdi Julio Nesar Naibaho 28 April, dan yang terakhir Aprio Gabetua Sihotang 29 April. Selamat ulang tahun, panjang umur, semoga kalian semakin diberkati Tuhan, menjadi anak yang baik, menjadi anak yang penurut kepada papa dan mama dan rumah. Ingat ya, mengucap syukur kepada Tuhan karena hari ini, bulan ini kalian sudah bertambah usia kalian 1 tahun lagi. Kami dari guru-guru sekolah minggu dan juga teman-teman kalian di sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun. Demikianlah warta sekolah minggu hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Adik-adik sekolah minggu di rumah, sekarang saatnya kita mengumpulkan persembahan. Persembahan kalian bisa dititipkan mama papanya ke situawing masing-masing, atau bisa juga ditransfer ke rekening operasional Huria kita. Nomornya ada di bawah ini ya. Sekarang marilah kita menyanyikan lagu pujian Aku Diberkati. Bila bangun pagi hari
Damai sejahtera dari Allah Bapa, itulah yang menerangi hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu bagi adik-adik sekolah minggu yang di rumah. Salam berjumpa kembali. Senang sekali rasanya Amang Pendeta bisa menyapa adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah dalam ibadah hari Minggu saat ini. Baik, mari kita bersama-sama mengambil Alkitab. Firman Tuhan hari ini tertulis di dalam kitab Injil Yohanes. Yohanes pasal 21 ayat 15 hingga ayat yang ke-19 ya. Nah, Amang Pendeta akan membaca untuk adik-adik sekolah minggu di rumah. Boleh juga ikut membacanya di rumah ya. Ayo, mari kita membacanya. Inilah yang tertulis. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Demikian pembacaan firman Tuhan. Nah, buat adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, firman Tuhan hari ini adalah sambungan cerita khotbah atau
cerita firman Tuhan di hari Minggu yang lalu tentang Tuhan Yesus yang bersama-sama dengan muridnya di tepi danau Tiberias, ya. Nah, tetapi hari ini firman Tuhan mau mengajarkan kepada kita supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang penuh kasih. Ya, menjadi anak-anak Tuhan yang penuh kasih, hidup di dalam kasih, saling mengasihi. Nah, tetapi di sini firman Tuhan mau mengingatkan kita supaya kita itu mengasihi Tuhan, mengasihi Tuhan. Nah, bagaimana caranya mengasihi Tuhan? Kalau Amang Pendeta tanya sama kamu, apa benar kamu mengasihi Tuhan Yesus? Apa benar kamu benar-benar sayang, benar-benar mengasihi Tuhan? Buktinya apa? Apa buktinya? Tuhan Yesus bertanya kepada Simon, sampai 3 kali. Tuhan Yesus bertanya kepada Simon Petrus, Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus bagaimana? Iya Tuhan, aku mengasihi engkau. Nah, buktinya apa? Tuhan Yesus bilang, gembalakanlah domba-dombaku. Nah, jadi kalau kamu benar-benar mengasihi Tuhan Yesus, gembalakanlah domba-dombaku. Wah, kamu ada nggak yang pernah menjadi gembala? Kamu tahu nggak gembala itu bagaimana? Gembala domba. Belajar menjadi gembala itu gimana ya? Kalau seorang gembala itu dia selalu membawa hewan-hewan atau ternak. Nah, atau supaya kamu lebih jelas lagi, ini nanti dibaca ya. Menjadi tugas kamu untuk membaca itu kitab Mazmur pasal 23 dan Yohanes pasal yang ke-10. Kamu harus baca itu di rumah karena anak-anak Tuhan harus rajin membaca firman Tuhan. Mazmur 23 dan Yohanes 10. Di situ diceritakan tentang Tuhan adalah gembala yang baik. Nah, kalau Tuhan Yesus bilang tadi kepada Petrus, kamu sayang sama aku? Iya Tuhan, aku sayang, gembalakanlah domba-dombaku. Nah, sebenarnya menggembalakan domba ini bagaimana ya? Menggembalakan domba. Nah, kalau seorang gembala itu, ini nggak gampang. Tidak gampang menjadi gembala. Susah. Karena apa? Karena seorang gembala harus membawa hewan-hewan ternak yang dia jaga, itu harus dia bawa ke tempat yang ada makanannya. Harus bisa memberi makan kepada hewan-hewan yang dia ternakkan. Nah, contoh kalau dia adalah seorang gembala domba, berarti dia harus membawa domba-dombanya ini makan rumput, kemudian minum air supaya jangan kehausan. Nah, kemudian dia pasti membawa domba-dombanya atau hewan-hewan yang dia jaga itu ke tempat yang enak. Kalau panas matahari, ya dibawa ke tempat yang teduh, yang sejuk, biar jangan kepanasan. Nah, jadi sebenarnya seorang gembala itu pasti selalu membawa yang baik kepada hewan yang dia jaga, kepada
domba-domba yang dia pelihara. Dia harus rawat, dia harus jaga, dia harus pelihara, harus dikasih makan. Nah, nggak gampang, susah. Nah, jadi kalau kamu dibilang, hei Ucok, kamu sayang nggak sama aku, kata Tuhan Yesus. Aku sayang Tuhan, jaga, rawat, pelihara, dan kasih yang baik, beri yang terbaik. Jadi kalau kamu itu menjadi seorang gembala atau menjadi seorang yang memelihara, berarti memelihara hewan-hewan itu berarti harus bisa memberi yang baik. Nah, firman Tuhan hari ini kalau dibilang menjadi anak-anak Tuhan yang penuh kasih, yang mengasihi, berarti kamu harus menjadi anak-anak Tuhan yang membawa kebaikan, membawa kepada yang baik. Membawa kepada yang baik ini tidak gampang loh. Iya, menjadi seorang yang baik itu tidak gampang. Kamu bisa menjadi orang yang baik kalau kamu benar-benar menjadi anak Tuhan. Harus jadi anak Tuhan baru bisa menjadi orang yang baik. Karena apa? Karena Tuhan yang berada di dalam hatinya. Nah, bagaimana caranya ya menjadi anak Tuhan yang baik? Menjadi anak Tuhan yang baik itu ya, apa kamu menjadi seorang yang taat, yang mau mendengar, kemudian menjadi anak yang rajin belajar, mungkin begitu ya, atau kamu menjadi orang yang selalu membawa keceriaan, sukacita, dan membawa hal-hal yang membahagiakan. Di situ sebenarnya kamu sudah menunjukkan menjadi anak-anak Tuhan yang hidup di dalam kasih, dengan perbuatan-perbuatan yang baik kepada orang lain, baik kepada abang, baik kepada adik-adik, baik juga kepada orang tua, begitu juga dengan guru-guru, bahkan kepada semua orang yang ada di sekitar kamu. Nah, kalau Tuhan Yesus berpesan, apa kamu sayang sama Tuhan Yesus? Kalau kamu bilang, iya aku sayang sama Tuhan, tunjukkanlah menjadi gembala yang baik, yang selalu membawa kebaikan bagi orang-orang yang ada di sekitar kamu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih atas firman yang bisa kami dengarkan di hari ini. Engkau mengajarkan kami supaya menjadi anak-anak Tuhan yang penuh kasih, yaitu dengan menunjukkan kebaikan bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Ajarkan kami Tuhan, ingatkan kami, supaya kami sungguh-sungguh bisa menunjukkan kebaikan itu kepada siapapun, supaya ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kegembiraan di tengah-tengah hidup kami. Kami mau Tuhan menjadi gembala-gembala yang baik, yang selalu membawa kebaikan bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Dalam setiap apapun yang kami kerjakan, terutama di saat-saat ini oleh karena pandemi COVID-19, kami tidak bisa beribadah di gereja, kami juga tidak bisa belajar di sekolah, kami juga hanya di rumah saja, dan kami menikmati belajar di rumah, ibadah di rumah, tetapi kuasa-Mu Tuhan dan semangat kami juga tidak semakin berkurang untuk selalu mengucap syukur, berdoa, membaca firman, dan juga memuji memuliakan nama-Mu di tengah-tengah ibadah kami saat ini. Berkati orang tua kami, pelihara mereka,
dalam setiap yang mereka kerjakan. Engkaulah yang memberkati mereka dan melimpahkan segala berkat-Mu untuk menjadi sukacita bagi kami. Inilah doa yang kami sampaikan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita menyanyikan lagu Nyanyikanlah Nyanyian Baru. Mari kita mendoakan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di sorga. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.